Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti, dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal kecil yang ada di kapal besar itu. Ketika Dajjal sampai di pulau di mana dia berasal dahulu, binatang besar itu hanya mengamati tindakan Dajjal tanpa berbicara dengan dia. Ketika menginjakan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib bekas malaikat Jibril. Selain itu dia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Setelah itu, Dajjal pun melanjutkan pertualangannya hingga sampai di Palestina. Setelah dia tiba di Palestina, usia Dajjal saat itu sudah mencapai 100 tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasa lemah, tua ataupun pikun. Kondisinya masih sama seperti dia muda dulu, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikannya tetap dalam keadaan yang penuh dengan vitalitas. Tanpa ragu, Dajjal kemudian merasa dirinya layak menjadi Tuhan, karena dia menyadari kecerdasan dirinya yang jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal lah yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadi pengasuhnya sejak dia kecil. Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya, karena di dalam dirinya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menurut binatang pengasuhnya itu, Jibril adalah pemimpin malaikat dan sejak kecil menjadi pembimbing Dajjal. Makanya dia merasa dia memiliki pengetahuan yang cukup bahwa dia adalah penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja, menugaskannya menjaga kuda dan membersihkan kandangnya. Samiri tak hanya menjalankan tugas-tugas biasa, dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan mendengarkan dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik, tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang krusial. Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika terbelahnya Laut Merah. Jadi ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan yaitu Baitul Maqdis, di belakang sana ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar dengan diiringi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dikisahkan, Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah itu berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril, kemudian dia menyimpannya. Dan menurut beberapa riwayat, bahwasanya hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril ketika itu, sementara kaum Bani Israel yang lain tidak bisa. Bahkan mereka tidak mengetahui saat itu tentang keberadaan malaikat Jibril. Hal ini dikarenakan karena Samiri ini telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Ketika rombongan Musa dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mereka sempat singgah di sebuah desa kecil. Masyarakat di desa ini bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Mereka malahan menyembah patung anak sapi. Nah, melihat masyarakat desa yang menyembah patung anak sapi itu, kaum Bani Israel justru meminta Musa untuk membuatkan sebuah patung seperti mereka. Kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Nah, sejak saat itulah, kekaguman Samiri pada berhala patung anak sapi semakin membutakan mata hatinya. Dia berencana suatu hari nanti mau membuat berhala anak sapi biar kaum Bani Israel bisa menyembahnya. Pada suatu hari, ia memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut. Diceritakan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun berangkat menuju Bukit Tursina seorang diri dan menitipkan kaum Bani Israel kepada Nabi Harun. Tadinya, Nabi Musa berencana hanya akan pergi selama 10 malam saja, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum Musa berangkat, Nabi Musa menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun,
gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat. Kaum Bani Israel pun sementara dipimpin oleh Nabi Harun. Samiri yang mengetahui kepergian Musa, dia pun menjadi senang karena dia memiliki kesempatan untuk membuat patung anak sapi yang diidam-idamkannya itu. Karena teman-teman, Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam memimpin kaum Bani Israel, makanya si Samiri ini berani. Akhirnya pada suatu hari, Samiri pun mengumpulkan sejumlah emas dari orang-orang kaum Bani Israel. Kemudian Samiri melebur emas-emas tersebut dengan cara membakarnya. Samiri pun ingat bahwasanya dia punya bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang dia simpan di suatu tempat. Akhirnya Samiri pun mencampur emas cair tersebut dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril, hingga jadilah sebuah patung anak sapi dari emas. Setelah jadi patung anak sapi, Samiri pun membawa patung anak sapi itu kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel pun bertanya, "Wahai Samiri, apa yang kau bawa itu?" Samiri pun menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Mereka pun berkata, "Tapi Musa sekarang sedang pergi menemui Tuhannya di Bukit Tur." Samiri menjawab, "Musa itu telah lupa. Dia pergi menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini." Samiri berkata sambil menunjuk berhala sapi yang dibuatnya itu. Kala itu, patung itu pun bisa mengeluarkan suara. Maka orang-orang Bani Israel pun jadi percaya. Akhirnya, Samiri dan orang-orang Bani Israel pun menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Lupa sudah Samiri akan peringatan Nabi Musa alaihissalam supaya jangan menyembah berhala. Sementara itu Nabi Harun pun telah mengingatkan Samiri, tapi rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Karena Harun bukan Musa, Harun tak setegas Musa. Versi lain tentang patung anak sapi ini mengatakan bahwasanya setelah patung tersebut jadi, Samiri memasukkan tanah bekas malaikat Jibril ke dalam tubuh sapi itu. Kemudian patung sapi itu mengeluarkan suara yang suaranya seperti anak sapi pada umumnya. Ada pula ulama lain yang mengatakan sapi itu bisa mengeluarkan suara karena ada angin yang masuk melalui dubur patung itu dan angin itu keluar lewat mulutnya sehingga bisa menghasilkan semacam suara. Karena Samiri ini membuat bagian tengah dari patung itu berongga. Jadi itu semacam konsep kerja seruling. Kemudian ada pula yang mengatakan patung anak sapi buatan Samiri itu memiliki daging dan bisa mengeluarkan darah, layaknya anak sapi pada umumnya. Tapi kulitnya terbuat dari emas. Makanya banyak dari kaum Bani Israel yang bersorak kegirangan karena menganggap Tuhan mereka berada di sisi mereka. Selama perjalanannya, Dajjal atau Samiri ini berkeliling dan menjelajah mulai dari kejayaan masa Nabi Daud hingga pada masa Nabi Isa alaihissalam. Dia telah melalui ratusan, bahkan ribuan generasi manusia, namun fisik Dajjal tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang ke pulau di mana ia pernah diasuh oleh Al-Jasasah dan Malaikat Jibril. Tetapi ketika ia berlabuh dan berjalan menuju ke arah gua tempat dia diasuh dahulu, Al-Jasasah, yaitu binatang berbulu tebal di pulau itu, dan bersama-sama dengan 20 makhluk yang bertubuh tinggi, yang melebihi pohon-pohon tinggi yang terdapat di pulau itu, di mana wajah mereka bersinar seperti matahari, telah menghalangi jalannya Samiri. Pada tangan mereka terdapat rantai besi yang tampak jelas bukan buatan manusia. Samiri yang pada ketika itu sedang menggigil ketakutan bertanya kepada Al-Jasasah, "Siapakah mereka? Bagaimanakah mereka dapat sampai ke sini?" Al-Jasasah menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu, dan tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir itu." Janji yang terakhir itu adalah pesan malaikat Jibril seperti yang tertulis pada batu yang ke-7 untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf.
Ia akan berhijrah ke tempat-tempat yang banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma, dan yang mempunyai banyak mata air, serta sumur tawarnya dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya dapat melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis yang terkutuk, dan engkau pun akan menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya serta para rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau hanya akan dibebaskan pada ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ketika Samiri tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya telah berada di dalam gua, dan Al-Jasasa sedang berada di hadapannya. Saat itu, Samiri melihat kedua tangan dan kakinya sudah dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang, agar dia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan lain sebagainya. Al-Jasasa bersungguh-sungguh untuk memastikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Saat itu, Samiri seringkali merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sebelumnya belum pernah melihat belenggu yang sedang mengikatnya, bahkan ketika di dalam penjara Fir'aun dan kerajaan lain yang pernah dikunjungi semasa pengembaraannya. Kemudian Al-Jasasa berkata, "Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kejahatan di masa depan, yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya, serta diberikan kebebasan di dalam memilih jalan hidupmu. Tetapi inilah jalan yang telah engkau pilih. Sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari lalu ketika engkau sedang berada di tengah-tengah lautan. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di muka bumi ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang sedang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda keluarmu sebagai orang yang paling sombong di dunia ini ialah keringnya pohon-pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zuhor, dan banyak terjadinya malapetaka gempa bumi yang dahsyat, sebelum keluarnya musuh-musuhmu yang akan memarahimu dan memerangimu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu yang sedang mengikatnya, Samiri berkata, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa segala perkataanmu itu adalah benar? Sungguh, aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku. Sedangkan engkau terus-terusan berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua di dunia ini, karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak pernah tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Al-Jasasa menjawab, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar. Engkau akan dilaknat, diusir, dan dilemparkan ke dalam neraka seperti iblis dan syaitan yang terkutuk, yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu." Wallahu a'lam bishawab.